warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Imam Bunyamin, Prodi Bahasa Inggris Angkatan 2017 dari Universitas Perjuangan Tasikmalaya. Dan untuk kali ini kita akan mewawancarai ataupun sharing bertanya mengenai pembelajaran bahasa Inggris di SMP 4 Tasikmalaya. Dan saya tidak sendiri, kita ditemani dengan Ibu Eva Gustiar, SPD MPD. Gimana Bu kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Sehat. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Bu, baik Syukur kemarin. ya. Senang nggak? Senang sekali Bu. Mengobservasi sekolah kami, khususnya pelajaran bahasa Inggris. Senang dan menyenangkan sekali, dan yang membuat senang kita itu di sini guru-gurunya humble-humble. Oh ya, emang suatu modal utama. Kalau gurunya kaku atau tidak friendly, ya susah untuk menyampaikan informasi dan komunikasikan. Betul. Gimana? Mau ada yang perlu dibantu oleh Ibu? Jadi untuk kali ini Ibu mewakili teman-teman Ibu ya? Ya, baik Bu, dari bahasa Inggris ya Bu ya, guru bahasa Inggris. Kali ini kita ditemani beberapa pertanyaan juga Bu. Saya ingin mengajukan pertanyaan pertama, yaitu teknik dari pembelajaran di sini bagaimana Bu di kelas? Oh iya. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya sudah diperkenalkan oleh mahasiswa Unpar ya. Saya mewakili teman-teman yang jumlahnya 5 orang. Kebetulan saya dipercaya oleh teman-teman saya untuk mewakilinya. Tentang strategi pembelajaran di kelas, sebetulnya itu tergantung gurunya masing-masing, karena tidak akan sama ya, karena guru itu mempunyai ciri khas masing-masing, karakter berbeda ya, mempunyai ciri khas yang berbeda ketika menyampaikan pembelajaran di kelas. Meskipun perangkat pembelajarannya atau aliransi pembelajarannya akan sama, seperti silabusnya sama, RPP-nya sama, cuma mungkin dalam pengelolaan pembelajaran di kelas akan berbeda karena sesuai dengan ciri khas dan kemampuan gurunya masing-masing. Secara umum kami mempunyai tujuan bahwa materi itu harus tersampaikan dengan baik dan tepat waktu. Adapun dalam teaching learning prosesnya itu tergantung depend on the teachers ya. Dan sekarang di masa pandemi ini 2 tahun ke belakang mungkin kita ada pembelajaran secara daring, secara tantangan juga ya. JJ, dan juga untuk saat ini ada klasifikasi pembelajaran secara dibagi shift, bagi absen besar, absen kecil. Nah itu mau tidak mau pasti akan berpengaruh sangat besar dalam menyerap pelajaran yang kami sampaikan kepada anak peserta didik kami. Dan kami berusaha keras bagaimana cara agar pelajaran itu tersampaikan, terserap oleh peserta didik dengan strategi yang kami gunakan untuk para peserta didik. Ada kesulitan nggak Bu di antara daring dan luring gitu? Masalah kesulitan ada saja, karena kita bisa membedakan daring dan luring atau juga PJJ itu kan, atau dengan saat ini ada absen besar, absen kecil. Satu itu. Kedua, kemampuan dalam pemahaman dan penyerapan materi yang kami sampaikan pasti akan berbeda walaupun kita memberikan pelajaran sama. Nah, kita perlu hal-hal yang membuat anak itu bagaimana bisa memahami, mengerti apa yang kita sampaikan. Nah, itu perlu stimulus, rangsangan untuk anak peserta didik. Alhamdulillah setelah 2 tahun ke belakang karena pandemi, lambat laun kita melaksanakan pembelajaran walaupun tidak full time, hanya 30 menit 1 jam pelajaran, untuk bahasa Inggris 1 jam 60 menit ya. Nah itu, tapi kita harus pandai-pandai menyampaikannya itu kepada anak-anak, karena
berbeda dengan full time yang 45 menit 1 jam pelajaran. Sekarang dipangkas menjadi 30 menit. Situasi teaching learning proses itu karena masa transisi pandemi begini, kita menerapkan strategi bagaimana agar anak bisa mengelola pembelajaran itu bersama gurunya walaupun dalam keadaan terbatas. Nah, karena kan anak-anak juga merindukan belajar yang normal ya. Betul. Nah, karena keleluasaan untuk mengeksplor kemampuannya lebih leluasa lagi, waktunya lebih panjang lagi. Nah, dalam waktu yang batas ini guru harus mempunyai strategi itu. Tetap proses pembelajaran itu adalah student center, tidak teacher center. Student nanti kita menggali kemampuan anak supaya anak mempunyai pendapat dalam belajar bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris mah masalah pronunciation, masalah vocabulary, masalah grammarnya kan harus terpadu dengan baik. Nah, itu guru dituntut untuk mempunyai sesuatu yang lain. Nah itu kalau apalagi sekarang kan dunia gadget sudah diperbolehkan di kelas. Nah, jadi anak leluasa mencari hal-hal yang berhubungan pembelajaran. Dan guru juga tidak memberi bukan batasan ya. Maksudnya gini, kalian bisa menggunakan HP tapi sesuai dengan apa yang kita sedang bahas. Nah, umpamanya gini, sekarang saya sedang menerangkan untuk kelas 8 adalah tentang menganalyze sebuah lagu, analyze song. Nah, gitu kan kita tahu bahwa anak-anak apalagi masa pandemi ini anak-anak pasti hafal dengan lagu-lagu English song yang sedang viral, yang good listening. Nah, enak didengar kan ya gitu tadi juga. Unik sekali ya, Bu, ya. Makanya itu guru bahasa Inggris harus mempunyai hal-hal yang Kreatif. up to date, Ya. bukan Menyesuaikan zaman. out of date ya, tapi up to date dan juga kekinian. Kita harus mengikuti zaman. Kalau Betul. tidak, nanti anak-anak Ketinggalan. malah lebih pandai anak-anak daripada kita. Iya. Tapi ya itu suatu tuntutan zaman digital gitu. Sekarang saya sedang menerangkan tentang lagu bahasa Inggris, English song. Jadi pertama saya nanyakan, what is your favorite song? Wah, tadi juga atraktif kan anak. Ini bu, ada yang, bu kalau Korean song, kita kan belajar tentang bahasa Inggris. Ini bu cina Adele gitu. Terus apa lagi tadi teh? Oh, Justin Bieber. Hari ibu kan mak ya. Tapi kita mau tidak mau ikut juga ya. Harus. Oh, yang mana nih lagunya? Ini cina Ghost karena Justin Bieber. Udah. Oke, coba ya. Open your handphone, coba ya. Searching in your handphone. Langsung saya juga sebagai guru bawa speaker. Nah, langsung lebih mendukung jadi ketika pembelajaran itu harus ada yang inovasi gitu. Betul. Saya bawa speaker lalu buka kuotanya kan mau tidak mau harus pakai kuota ya. Iya, betul. Kayak cari Justin Bieber song yang judulnya the title-nya itu Ghost gitu. Oh, anak-anak malah tadi anak-anak kameramen nyanyinya malah. Nah, berarti kan untuk menyampaikan suatu materi tentang lagu bahasa Inggris, jadi kita harus mau tidak mau harus mengikuti arah zaman anak sekarang ya, apa yang lagi ternyata lagu-lagu favoritnya lagu-lagu kekinian. Nah, yaitu menganalisa sebuah lagu anak-anak, kata ibu, kita analisa. Ibu yakin semua kalimat dari kalimatnya gitu ya. Ibu yakin kalian punya lagu favorit. Salah satunya one of your favorite song is Ghost by Justin Bieber. Langsung dibuka, langsung anak-anak nyanyi sama-sama. Kalau sudah tahu, kan kalau lagu itu what is the song? Song adalah untuk to expression, describe condition. Your feeling. Untuk mengungkapkan perasaan, apakah lagunya lagi lagu mellow atau lagu romantis, lagu tentang
friendship. Berarti Bu kalau untuk itu lebih ke arah up to date ya. Berarti untuk ujiannya juga ada sistem memorize song apa gimana? Ada, nanti di ujian Ada. itu kita tulis, kita ketik lagu-lagu apa saja yang viral, nanti di-analyze. Kata ibu juga menganalisa gini, who is the singer? 2, who is the composer? 3, what is the title of this English song? Nomor 4, what kind of song? Apakah tentang family, tentang love, tentang sadness, kesedihan, tentang Analisis juga happy, lebih dalam, dia ya, pelik banget. tentang harapan atau tentang sadness, kesedihan. Jadi tergantung lagu yang mereka ungkapkan, nanti di-analyze. Selalu yang penting adalah one of the important for the analyze English song is the moral value, pesan moralnya tentang apa sih ini? Nah, gitu. Itu mungkin. Jadi untuk menyampaikan suatu materi tentang lagu kita harus kekinian. Saya menyediakan speakernya, anak-anak mencari di gadget tentang lagu-lagunya, lalu di-analyze bersama-sama. Berarti Bu ujiannya Akhirnya adalah project. Maksudnya gini, setelah dia menulis liriknya, di-analyze, lalu nanti oleh dia dinyanyikan dan disampaikan analyze atau analisis dari English song. berarti otomatis ujiannya juga lisan ya kalau itu. Kalau tentang lisan itu adalah nilai keterampilan, unjuk kabisa, unjuk rasa. Ada juga Bu di Ada kelas. project kan, portofolio, itu kan paper and pen itu kan, kalau paper and pen itu ulangan secara tertulis. Kalau untuk keterampilan itu unjuk kabisa, Skill gitu. skill, kemampuan itu praktek kan, itu nilai keterampilan. Gitu mungkin untuk menyampaikan sebuah materi tentang lagu, dianalisa lagunya, tapi kita harus punya strategi lagu yang mereka sukai, yang menjadi viral, malah yang Jadi ada stimulus ya, iya, ada nge-push gitu rangsangan. juga. Yang membuat saya sebagai guru kagum, ternyata anak tuh lebih fasih berbicara bahasa Inggris melalui lagu. Betul. Ibu oke. Kalau ibu kata ibu ke anak-anak, kalau ibu tuh punya favorite song semasa usia kamu sampai sekarang, mak juga ibu punya favorite song karena itu ada historisnya. Kalian menyenangi sebuah lagu pasti ada sejarahnya. Menurut Ibu sendiri, kenapa sih setiap siswa ya ketika mempelajari lagu bahasa Inggris kok dengan mudahnya menurut perspektif Ibu gitu? Menurut ibu ya, kacamata ibu dan pengalaman, karena apa? Ketika kita mempunyai suatu lagu yang dijadikan favorit, itu akan diulang-ulang. Nah itu kebiasaan untuk mencoba Repeat terus. Nah, jadi bahasa Inggris itu untuk memahami, mengerti dan bisa fasih berbahasa Inggris tuh salah satunya mulai lagu kan gitu, karena sering dinyanyikan tanpa sadar mereka belajar loh bahasa Inggris lah gitu. Iya. Gitu. Hobi masuk Ibu Oh, ya, iya. edukasinya juga masuk. Mungkin kali ini sharing ataupun lebih talking with deeply ya Bu ya, kali ini tentang bahasa Inggris ini sangat unik sekali. Nah, jadi kita bersyukur kalau jadi guru bahasa Inggris. Iya. Jadi gini, jadi guru bahasa Inggris sebetulnya sama dengan ibu kalian, ibu juga seperti kalian dulu ya. Cuma kita harus bersyukur bahwa ketika kita jadi seorang guru harus jadi guru yang luar biasa, jangan guru yang biasa-biasa saja. Kita juga terapkan kepada anak-anak, kalian jadi murid harus murid yang luar biasa, jangan biasa-biasa saja, karena yang biasa-biasa sudah pabalatak gitu. Ya, betul. Gitu, jadi harus ada unik dan ciri khas masing-masing. Tapi untuk selama ini baru tahu ataupun lebih mengenai teknik ini, memang ini sangat unik sekali untuk pembelajaran bahasa Inggris melalui song. Iya, karena emang sekarang materinya tentang itu, kebetulan kelas 8. Kelas 9 juga. Karena menurut pribadi saya sendiri ketika song ataupun belajar bahasa Inggris lewat lagu itu sangat ada pushnya ataupun dorongannya sangat luar biasa Ibu ya. Memotivasi. Bisa mendeskripsikan. Cuma sebetulnya kalau ketika kita mengajar tentang lagu pada anak-anak, itu tidak dipaksakan loh. Karena saya yakin setiap anak pasti mempunyai lagu favoritnya, nah gitu, English songnya gitu aja. Jadi, apalagi kan, nah itu anak tuh antusias loh. ya, Malah kadang-kadang, kenapa kamu suka lagu ini?
ada sejarahnya Bu, ada kenal kota itu, tapi anak itu merasa happy, enjoy gitu aja sih sebetulnya. Mungkin ini untuk sharing kali ini cukup ya, karena sudah ada konklusinya ya Ibu, sudah ada kesimpulannya. Memang kita harus mengikuti zaman gitu. Gitu. Ketika berbicara pembelajaran apapun, yang salah satunya bahasa Inggris. Sangat berterima kasih, dan untuk kali ini hatur nuhun Ibu ya. Thank you so much for your time. And kami dari SMP 4 Maya undur pamit. Saya Imam Binyamin. Ya, jadi satu hal yang pesan pada kalian, kalian masih jauh untuk mewujudkan cita, masih panjang kesempatan untuk menjadi seorang guru yang profesional, guru yang layak, up to date, kekinian, karena guru milenial berarti kan sesuai dengan ini zaman digital. Nah, pesan dari saya sebagai guru yang sudah alhamdulillah 10 tahun ya, satu yang harus kita jaga adalah keprofesionalan kita sebagai guru, harus menjaga attitude. Nah itu karena mau tidak mau guru itu akan menjadi perhatian penuh dari berbagai kalangan, berbagai lapisan. Jadilah guru yang mempunyai nilai lebih dalam hal attitude, dalam hal prestasi, dalam kemampuan, dan juga harus menjadi guru yang penuh dengan inovasi, dan supaya anak didik kita lebih cerdas lagi, lebih antusias lagi kita menyampaikan materi, dan yang penting murid itu merasa nyaman dan akan merasa selalu dirindukan oleh muridnya. Itu adalah guru yang luar biasa, melekat gitu ya. Nah, jadi harus yang selalu dirindukan oleh murid-murid itu hal yang sangat luar biasa. Tapi itu sangat difficult gitu Ibu ya, sangat sulit buat sebagian orang, atau ketika kita akan menjadi tips dari Ibu gitu, dirindukan, disukai oleh murid, mulai proses itu akan tercipta dengan sendirinya. Jadi depend on our skill, habitual kita. Yang penting karakter, attitude itu harus di keep dengan sebaik-baiknya, dijaga dengan sebaik-baiknya. Semoga kalian menjadi guru yang luar biasa, tidak biasa-biasa saja. Amin. Alhamdulillah. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.